Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib mengingatkan dirinya dan mengajak Bapak dan saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan sekarang berganti tahun Masehi 2022. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang, kesehatan, rezeki, dan kemudahan-kemudahan lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon semoga kita selalu bisa bersyukur atas rahmat yang diberikan, dan kita bertekad semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, dan hari esok hendaknya lebih baik dari hari ini. Selawat beriring salam kita selalu hadiahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pesan tegas dan jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, hai kita sekalian umat, bertakwalah kepadaku, kata Allah, sebenar-benar bertakwa, dan jangan kamu itu, kata Allah, mati atau meninggalkan dunia ini kecuali
kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Waktu demi waktu kita sudah melihat saudara kita, keluarga kita, handai taulan kita, tetangga kita, dan masyarakat luas yang telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan apa saja. Tentu semua kita berharap, mudah-mudahan insya Allah, kalau memang sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini, ya Allah, matikanlah hamba-Mu yang hina ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang sebenar-benar doa dari seorang hamba kepada Khalidnya. Itu yang sebenar-benar permohonan. Ya Allah, apapun yang telah kukerjakan di dunia ini, kok mati yang ya Allah, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa kita. Karena Allah juga berfirman, ya, kullu nafsin dzalikatul maut. Siapa yang bernyawa pastinya mati. Presiden pasti mati. Gubernur pasti mati. Wali kota, bupati, pejabat-pejabat, orang-orang hebat, usaha semua pasti mati. Waktunya kapan? Allah yang tahu. Rahasia Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana mungkin engkau itu murka, ingkar, sombong kepadaku, kata Allah. Bagaimana mungkin? Kamu itu, kata Allah, tadinya tidak ada, terus saya adakan. Tadinya awak pun nak ada dah, punya duit ya Allah, menjadi makhluknya hidup di bumi kan. Kok tiba-tiba kalian ingkar? Kok kalian sombong? Yang berhak sombong itu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah juga, yang tadinya kamu mati saya hidupkan, terus kamu saya hidupkan lagi, terus kamu saya matikan lagi, terus kamu saya kembalikan kepada saya. Artinya apa? Allah gampang kok. Allah gampang menghidupkan, mematikan, menghidupkan, mematikan. Awak lalu, jago lalu, jago lalu. Ya hari itu sama teman. Gampang sama Allah mematikan kita. Itu kembali awak balik. Di mana tak ibadah awak? Kata Allah, apa yang kalian ingkarkan dari nikmatku? Apa yang kalian sombongkan? Yang berhak sombong itu Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Harus banyak-banyak bertafakur kita ini. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak merenungkan diri. Kok yuk ketiba masa awak nanti lah siap awak. Kok tiba malaikat mau kok lah siap awak. Ini di tahun Masehi yang baru ini, mari Khatib mengajak kita semua, mari kita renungkan sejenak yang lah waktu setahun yang lalu,
Kira-kiralah wak bisa banggakan nanti kok lah ku nyimbo ya Allah nanti kira yang kawak bawa kok iya kamati wak le kamati husnul khotimah wak. Ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau betul yang engkau sampaikan itu ya Rasulullah, bahwa kita ini sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu apakah kita matinya yang nanti itu beriman dalam keadaan muslim atau tidak, dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Ajarkan kami ya Rasulullah, baca ronyo kami kok senantiasa bisa ya menjaga diri sehingga insya Allah kok ia mati kami husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabat-sahabatku, kalau layaduh pangana ke situ, maka siapkanlah diri kalian hari-hari. Pertama, niatkan selalu istiqomah. Yang istiqomah, yang wajib-wajib, yang istiqomah, Pak. Bertekad. Yang kedua, sudah sholat wajib, tambah sholat sunat. Kalau tidak bisa zuhur sholat sunat, kok asar jelah. Tidak bisa itu isya jadi. Kalau tidak bisa subuh jadi. Yang penting ada pembaharuan, ada keinginan. Satu lagi, banyak sholat sunat, sholat tahajud di tengah malam. Kok ia diimbau malaikat tengah malam wak sedang sholat tahajud ijak Rasulullah. Atau sholat duha wak di pertengahan siang misalnya. Atau banyak berzikir awak di sela-sela waktu wak bakar rajo atau sedang beraja. Banyak berzikir. Nah, kegiatan-kegiatan itu kata Rasulullah, kalau awak rutinkan 24 jam misalnya di luar waktu lalu, insya Allah awaklah berusaha, maka Allah akan lindungi kita. Kok ia waktu awak berangkat mati husnul khotimah. Kenapa? Ketika malaikat datang di waktu jam 9 pagi, si fulan kau sedang salat duha ya. Ketika datang malaikat kau di waktu siang hari jam 2 siang, mereka sedang berzikir, istighfar, astagfirullah. Atau datangnya tengah malam hari, dia sedang salat tahajud. Nah, bahadoh, ni diambil tapi dia sedang salat tahajud. Artinya kata Rasulullah, istiqomah. Tak bisa banyak, seketik pun jadi. Mulai awak membaca Al-Quran. Janganlah dibaca Al-Quran ketika ada yang meninggal saja. Baca satu hari, tiap hari baca. Mungkin kok salembar saja jadilah. Tak bisa salembar depan. 2 ayat jadilah. 2 ayat pun jadilah. Bertekad wak sebulan lewat naikan jadi 3 ayat, 2 bulan lagi jadi 5 ayat, kalau bisa. Tapi yang jelas istiqomah, insya Allah. Ya, itu yang akan menjadi perisai kita. Terus Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada sahabatnya, persiapkan yang 3 hal. Karena ketika kamu nanti sudah meninggalkan dunia ini alias mati, maka tidak ada apapun yang bisa kalian lakukan kecuali yang 3 hal. Pertama, doa dari anak keturunannya yang soleh dan solehah. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini di alam kubur, yang acok rajin mengirim-ngirim hadiah itu anak dan anak-anak awak yang soleh dan solehah. Ya, yang selalu mendoakan kebaikan untuk kita, kesejukan untuk kita di alam kubur. Baca renung, persiapkan kini
Anak-anak awak tu disiapkan kini dengan pendidikan agamanya. Tak akan ada yang bisa segampang membalik telapak tangan kalau nak ada baru sahur. Tentu dengan usaha anak-anakku, anak-anak kita, para generasi muda kita disiapkan agar ketika awak nak di dunia aku, inyolah yang mendoakan awak nanti, yang selalu rajin mengirim doa ketika habis salat. Ya Allah, berilah ampunan kepada orang tua kami, ya Allah, yang telah mendahului kami, ya Allah. Itu doanya tiap hari. Itulah yang datang tadi itu membawa hadiah ketika awak di alam kubur. Apalagi ya Rasulullah, kata sahabat, banyak bersedekah. Jangan cekik-cekik awak. Siapa yang cekik-cekik rugi, dunia rugi, akhirat rugi. Banyak sedekah, Allah pasti ganti. Aduh secara Allah. Kalau awak yakin, banyak sedekah. Banyak membantu orang miskin. Niatkan untuk bisa memberikan hadiah Al-Quran kepada anak-anak dan generasi kita. Supaya Al-Quran kau baca. Nyobaca je Al-Quran tu, pahalanya untuk yang membaca dan untuk awak. Di dua dapat. Dan Allah tidak pelit. Allah Maha Kaya. Banyak sedekah. Itu kata Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah, jangan cekeju ilmu. Ilmu pengetahuan tu dibagi. Agihlah. Para generasi muda, para tetangga juga kawan-kawan, mudah-mudahan ilmu yang wajian itu dilakukan apa pahala. Itulah yang nanti akan menolong kita, ma'asyiral muslimin, ya, ketika kita berada di alam kubur. Itu tabungan kita, investasi akhirat kita itu, ya. Selain dari yang kita lakukan, persiapkanlah seperti anak keturunan yang soleh dan soleha, ya, amal jariah, sedekah kita, dan juga ilmu yang selalu kita berikan kepada orang-orang lain dan juga pada generasi mudanya. Dan apalagi ya Allah, apalagi ya Rasulullah, tidak salah di dalam doa kita selipkan sedikit. Mohon awak kepada Allah SWT, ya Allah, izinkanlah kalau hambamu ini nanti kalau meninggal, ya husnul khotimah, ya Allah. Memohon boleh kok. Itu kan memohon untuk dunia saja Allah kabulkan. Masa untuk memohon itu aja Allah tidak kabulkan? InsyaAllah. Ya, asal kita mau. Jadi setiap kita habis doa, berdoa, ya Allah, hambamu yang hina ini, ya Allah, banyak dosa, ya Allah, tolong bimbing hambamu ini, ya Allah. Kok ia pai nanti berangkit hambamu ini, ya Allah. Ayo mudah-mudahan husnul khotimah lah mati yang Allah. Sesuai yang engkau firmankan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah, ya, khutbah yang singkat ini bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Bisa membuat kita introspeksi diri, saya dan kita semua. Mempersiapkan diri kita dalam menuju kehidupan akhirat. Kita bermohon mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini insya Allah menjadi ladang amal ibadah. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang Bapak dan Saudara lakukan semasa hidup sekarang ini. Fa'tabiru ya rabab la'alakum tattaqun.